Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1 Supriyanto, 2 Epi Nur Utami, 3 Indah Sarwosri akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai tugas dari mata kuliah Analisis Sistem Informasi, yang dimana tugasnya adalah membuat metodologi ERD berdasarkan studi kasus implementasi Kartu Prakerja di Indonesia sebagai dampak COVID-19 terhadap karyawan ter-PHK dan pengangguran lainnya. Sebelum kita masuk pada pokok pembahasan, mari kita simak terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ERD. ERD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu model informasi untuk menjelaskan suatu hubungan antara data dan basis data yang digambarkan dengan sebuah grafik dan notasi dengan model data konseptual. ERD memiliki komponen-komponen diantaranya yaitu 1. Entitas. Entitas merupakan sebuah objek atau simbol yang berfungsi sebagai identitas pada kesatuan yang mempunyai nama atau simbol. 2. Relasi. Relasi adalah sebuah objek atau simbol yang berfungsi sebagai identitas pada kesatuan yang mempunyai nama atau simbol. 3. Atribut. Atribut yaitu sebuah objek atau simbol sebagai karakteristik dari entitas atau relasi yang menampilkan penjelasan informasi detail tentang keduanya. 4. Alur. Alur merupakan sebuah objek atau simbol yang berfungsi sebagai simbol penghubung antara entitas dan relasi. Selanjutnya kita masuk pada pokok pembahasan dari tugas mata kuliah Analisis Sistem Informasi mengenai implementasi Kartu Prakerja di Indonesia. Kartu Prakerja ini merupakan program bantuan biaya pelatihan dan insentif bagi pekerja, pencari kerja yang kehilangan pekerjaan, serta usaha kecil yang terdampak pandemi COVID-19. Program bantuan pelatihan kerja ini akan dibuka lewat laman prakerja.go.id. Syarat untuk mendaftar kartu prakerja diantaranya calon peserta harus warga negara Indonesia yang minimal berusia 18 tahun, belum bekerja dan tidak sedang menempuh pendidikan formal. Selain itu, kartu prakerja juga diperuntukkan bagi masyarakat yang terkena langsung dampak COVID-19, seperti prakerja informal, pelaku UMKM, dan karyawan yang mengalami PHK. Jika memenuhi syarat, peserta akan mendapatkan fasilitas pelatihan selama 3 hingga 4 bulan bersama sejumlah lembaga pelatihan yang sudah terdaftar resmi di Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian, ada juga 8 platform marketplace yang akan menjadi perantara antara lembaga pelatihan dan pencari kerja, seperti Tokopedia, Bukalapak, Skill Academy, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Harukaido, Pijar Mahir, Sekolahmu, dan Sisnaker. Sebelum kita membuat ERD, langkah pertama adalah menentukan entitasnya terlebih dahulu. Nah, dari studi kasus mengenai implementasi Kartu Prakerja, maka entitasnya terdiri dari 1 pemohon, 2 kartu pekerja, 3 pelatihan, 4 dana insentif, dan yang kelima adalah user. Lanjut, membuat diagram sementara. Antara lain, pemohon mendaftar kartu prakerja mengikuti seleksi untuk masuk pada tahap pelatihan, lalu mendapatkan dana insentif yang dikelola oleh user. Selanjutnya, kita menggambar ERD dengan atribut. Pada entitas pemohon memiliki atribut NIK, nama pemohon, alamat, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan pendidikan. Pada entitas kartu prakerja, ID pengajuan, nama, alamat, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir. Lalu, entitas pelatihan memiliki atribut ID pelatihan, jenis pelatihan, nama, NIK. Sedangkan pada entitas dana insentif memiliki atribut kode dana, alamat, jenis dana. Dan yang terakhir, pada entitas user memiliki atribut ID user, nama user, jenis kelamin, alamat. Nah, dari gambar ERD tersebut, maka diperoleh kesimpulan bahwa implementasi kartu prakerja harus melewati beberapa proses. Proses pertama adalah proses administrasi, di mana pemohon harus mendaftar melalui laman resmi prakerja.go.id.
calon pendaftar harus menyiapkan beberapa dokumen pribadi yang harus disiapkan, yaitu data lengkap diri bersama nomor induk kependudukan sesuai KTP. Kelengkapan syarat pemohon akan menentukan ke tahap berikutnya. Apabila salah satu syarat tidak dipenuhi, maka pemohon tidak dapat diproses ke tahap seleksi. Proses kedua adalah seleksi. Syaratnya, calon peserta adalah warga negara Indonesia yang minimal berusia 18 tahun, belum bekerja, dan tidak sedang menempuh pendidikan formal. Selain itu, kartu prakerja juga diperuntukkan bagi masyarakat yang terkena langsung dampak COVID-19, seperti pekerja informal, pelaku UMKM, dan karyawan yang mengalami PHK. Setelah berhasil memiliki kartu prakerja, peserta bisa mengikuti pelatihan dan pemerintah akan memberikan uang insentif sebagai biaya pelatihan yang akan diikuti. Sementara jenis pelatihan dan metode pelatihan dipilih sendiri oleh pemilik kartu. Apakah pelatihan mau secara online atau secara offline? Peserta akan mendapat saldo secara non-tunai melalui platform OVO, Link Aja, dan Bank Negara Indonesia. Setelah selesai menentukan jenis pelatihan yang akan diikuti, peserta tinggal mengikuti pelatihan yang bisa dilakukan baik secara online maupun secara offline. Begitu pelatihan selesai diikuti, peserta akan mendapat sertifikat sesuai jenis pelatihan yang diikuti di lembaga yang memberikan pelatihan. Kartu prakerja ini tidak hanya untuk mereka yang mencari pekerjaan, melainkan juga untuk buruh, karyawan, dan pegawai. Pendeknya, semua warga bangsa yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang sekolah atau kuliah boleh mendaftar. Program ini tidak dibatasi batas atas usia karena belajar dan berlatih tak mengenal umur, lifelong learning. Namun, prioritas diberikan kepada pencari kerja usia muda karena langkah pertama di dunia kerja akan membawa pada langkah-langkah selanjutnya yang lebih gemilang di masa depan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf, dan semoga video ini dapat menambah pengetahuan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.